Bagi masyarakat Banten, bangunan Keraton Kaibon sudah sangat dikenal. Kaibon sendiri berasal dari kata keibuan, yaitu tempat tinggal yang diperuntukkan bagi ibunda sultan. Kompleks ini terletak di Kampung Kroya, sekitar 500 sebelah tenggara Keraton Surosoan, dan berada di sisi jalur Jalan Serang, Banten Lama. Dari sisi selatan kompleks bangunan ini mengalir Sungai Cibanten yang sangat dikenal masyarakat Banten. Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Safyuddin, seorang sultan Banten yang memerintah sekitar tahun 1809 sampai dengan 1815. Keraton Kaibon mempunyai bentuk arsitektur lebih menonjolkan gaya arkais dibandingkan dengan Keraton Sorsoan. Hal ini terlihat dari bentuk pintu gerbang dan tembok keraton. Jika diurut dari depan, Keraton Kaibon memiliki 4 pintu gerbang yang berbentuk pentar. Arsitektur pintu gerbang Keraton Kaibon menunjukkan ciri keraton bergaya tradisional. Hal ini diperlihat oleh susunan pintu gerbang dan halamannya. Pintu gerbang pertama yang merupakan jalan masuk berbentuk pentar, yang menunjukkan bahwa halaman tersebut bersifat profan. Di dalam Keraton Kaibon sendiri terdapat bangunan masjid. Dengan demikian, bangunan masjid pada Keraton Kaibon diletakkan pada bagian utama keraton. Dalam catatan sejarah, pada tahun 1832, bangunan Keraton Kaibon dihancurkan oleh Belanda, dan sekarang yang kita lihat hanya tersisa bagian fondasinya, runtuhan dinding, dan sisi kiri dari bagian pintu masuknya. Sejarah Keraton Kaibon sendiri dalam buku Reclefs terbitan 1981 halaman 108 sampai dengan 109 dan Lubis terbitan tahun 2003 halaman 89 menjelaskan bahwa Keraton Kaibon sendiri merupakan pemindahan dari Keraton Sorsoan yang dihancurkan oleh Belanda. Pada masa Sultan Muhammad Safyuddin 1809 sampai dengan 1813, putra Sultan Zainul Solihin diangkat pemerintah kolonial sebagai pengganti Sultan Aliuddin II, dan kepadanya diserahkan daerah Banten Hulu atau Selatan. Jadi, di masa pemerintahan Sultan Safyuddin, pusat pemerintahan dipindahkan dari Keraton Sorsoan ke Keraton Kaibon. Ketika itu, Belanda yang dipimpin oleh Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen. Namun Jansen tidak mampu menghadapi serbuan armada Inggris ke Pulau Jawa yang terjadi pada Agustus tahun 1811. Akibatnya,
Belanda menyerah kepada pihak Inggris di Salatiga pada tanggal 17 September 1811 melalui kapitulasi Tuntang. Kesultanan Banten pada saat itu di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Safiuddin. Tetapi kondisi wilayah Banten ketika itu jauh dari ketentraman, sehingga pada tanggal 19 Maret 1813, Raffles mendatangi istana Sultan untuk membuat sebuah perjanjian. Raffles memaksa Sultan Muhammad Safiuddin untuk menyerahkan pemerintahan Banten kepada pemerintahan Inggris. Status Sultan diubah menjadi Bupati Sultan dan mendapat tunjangan dari pemerintah Inggris sebesar 10.000 ringgit setahun dalam catatan Mihrab dan Hudari. Inilah peristiwa di mana seluruh daerah Banten telah dikuasai oleh pemerintah Inggris dan dijadikan sebagai daerah karesidenan. Pada tahun 1813, Raffles juga membagi wilayah karesidenan Banten menjadi 4 kabupaten, yaitu 1. Kabupaten Banten Lor atau Banten Utara diperintah oleh Pangeran Suramenggala. 2. Kabupaten Banten Kulon atau Banten Barat diperintah oleh Bupati Tubagus Hayuddin. 3. Kabupaten Banten Tengah diperintah oleh Bupati Tubagus Ramlan. Dan yang terakhir 4. Kabupaten Banten Kidul atau Banten Selatan diperintah oleh Bupati Tumenggung Suradilaga. Kekuasaan Inggris sendiri tidak terlalu lama di Pulau Jawa, sehingga berakhir pada tahun 1816. Setelah perubahan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda, Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen pada tahun 1819 sampai dengan 1830. Di masa tersebut, Hindia Belanda merubah beberapa kali perubahan administrasi kewilayahan, termasuk di wilayah Banten menjadi 4 kabupaten. Status Keraton Kaibon sendiri masih digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bupati Banten yang pertama yang mendapat dukungan Belanda, yaitu Arya Adisantika sebagai ganti pemerintahan Kesultanan Banten yang dihapuskan mulai tahun 1816. Kemudian pada tahun 1832, bangunan Keraton Kaibon dihancurkan oleh Belanda dan sekarang hanya yang kita lihat tersisa bagian fondasi, runtuhan dinding, dan sisi kiri dari bagian pintu masuknya.